Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa bil haqqi yudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib, Bapak Ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah kita tidak bosan-bosannya wajib bersyukur kepada Allah semaksimal mungkin. Syukur dengan bil qalbi, dengan hati, bil lisan maupun bil amal. Kehadiran kita ke pengajian ini termasuk syukur bil amal, bil ta'lim. Kita perlu terus menjadi minasyakirin, karena di dalam Al-Quran yang bersyukur itu memang hanya sedikit. Qalilan ma tashkurun, sedikit kamu yang bersyukur. Maka teruslah kita berusaha untuk mengisi waktu kita ini dengan taat beribadah kepada Allah, tentunya semaksimal mungkin dan semampu kita. Jamaah rahimakumullah, malam ini kita akan membahas tentang mimpi dalam agama Islam. Mimpi itu sudah tercantum di dalam Al-Quran. Mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Yusuf juga menakwil mimpinya raja atau gubernurnya itu. Dan mimpi itu memang ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang menyesatkan. Untuk itu, untuk menakwil mimpi, menafsirkan mimpi tidak sembarang orang. Di antara 25 nabi aja tidak semua. Yang kita baca, Nabi Muhammad SAW bisa menafsirkan, menakwilkan mimpi, kemudian Nabi Yusuf juga. Tentunya semuanya itu dari wahyu Allah. Menurut hadis riwayat Imam Al-Bukhari, bahwa di dalam Islam ini mimpi terbagi menjadi 3, yaitu hadithun nafs, bisikan hati, kemudian watakhwif, rasa takut, watakhwifus syaitan, rasa takut dari setan, kemudian wabusra minallah, dan kabar gembira dari Allah. Jadi ada bisikan hati, ada rasa takut dari setan, dan ada kabar gembira dari Allah. Pertama, mimpi yang baik, ru'ya sholihah, mimpi yang baik itu hasanah atau hasanah, itu jika seseorang bermimpi yang hal itu disukai dan itu memang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
Mimpi ini datangnya memang dari Allah dan ini merupakan nikmat. Karena jika bermimpi seperti itu akan menjadi semangat dan gembira. Inilah yang dimaksud oleh Nabi, tidak tersisa dari kenabian kecuali kabar-kabar gembira. Para sahabat bertanya, apa hal yang menggembirakan itu wahai Rasul? Beliau menjawab, mimpi ar-ru'yas sholihah, mimpi yang baik. Mimpi yang baik adalah mimpi yang sesuai dengan ajaran Islam. Karena itu untuk mengetahui mimpi baik apa enggak, contohnya umpamanya mimpi. Dalam mimpi itu menyuruh kita supaya menikah, sementara kita sudah waktunya. Itu mimpi yang baik. Kalau sebaliknya, sudah waktunya, mimpinya tidak boleh menikah. Ini ya. Mimpinya tidak boleh bekerja. Pokoknya yang bertentangan dengan ajaran Islam dan merugikan, baik masa depan di dunia maupun di akhirat, ya itu bukan mimpi yang baik. Jadi kalau bermimpi perlu dicocokkan dengan Al-Quran maupun hadis, sesuai apa tidak mimpi. Nggak ada mimpi maunya suami istri cerai, menceraikan, padahal tidak ada yang harus mendorong untuk cerai. Ya, istrinya baik, kalau cerai-cerai sedikit tidak apa-apa, suami ini biasa, disuruh cerai. Ngikuti, wah ini saya tadi malam kedatangan orang berbaju jubah putih-putih, dek saya disuruh cerai dengan sampean. Wah ini setan yang berbaju putih. Jadi tidak semua yang berbaju putih itu minallah, ya. Ada yang pakaian ya beraksesoris yang baik tapi sebenarnya tidak baik. Yang kedua, mimpi buruk. Ini ru'ya makruha. Mimpi ini datangnya dari setan, minas syaitan. Dan ini seringkali menggelisahkan dan mengganggu. Menggelisahkan dan mengganggu. Mengganggu iman, ibadahnya. Mau ibadah, mau umpamanya mau sholat tahajud, bermimpi yang buruk sehingga tidak jadi sholat. Pokoknya mimpi yang buruk ini mimpi yang menghalangi orang untuk beramal soleh. Maka perlu membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau yang baik itu alhamdulillah. Kalau mimpi yang baik. Kalau yang tidak baik minta perlindungan kepada Allah. Di dalam surah Al-Mujadalah atau disebut Al-Mujadilah juga ayat 10, sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari setan. Innaman najwa minas syaiton. Jadi bisik-bisik pembicaraan rahasia yang itu mengandung dusta itu dari setan. Supaya orang-orang yang beriman itu bersedih. Jadi contohnya ini ya, saya pernah mimpi kakak saya ditabrak mobil, gitu, meninggal dunia. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga mimpi ini tidak benar, lindungi kakak saya. Lalu saya telepon, ternyata tidak. Jadi membuat orang susah. Kalau mimpi-mimpi yang begitu-begitu langsung minta perlindungan pada Allah. Jadi umpama terjadi sungguh, ya tidak apa-apa. Kita ucapkan umpama meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin saja mendapatkan informasi dari Allah itu, supaya kita siap-siap untuk pulang menemui atau katakanlah takziah.
sedang pembicaraan itu tidaklah memberi mudarat sedikit pun kepada mereka. Jadi pembicaraan-pembicaraan bisik-bisik itu jangan sampai membuat kita sedih, kemudian membuat berbahaya untuk kita. Sampai tidak mau kerja, sampai sakit, stres gitu. Gara-gara mimpi yang, terutama yang punya anak di luar negeri ya. Anak di luar negeri kemudian mimpi, sementara HP-nya tidak bisa dihubungi. Oh itu rumit, tidak usah rumit. Duduk, zikir, berdoa kepada Allah. Tidak repot-repot. Serahkan pada Allah. Kalau sudah memang waktunya, saya kepada istri saya itu ya, kan istri saya sakit. Saya sampaikan, jangan takut mati. Pasti sehat mati ini. Minum obat kan minum obat ya wayai mati. Yang penting kita ikhtiar tetap dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Takut mati membuat takut mati dalam artian kalau mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ini terutama ujian bagi kita yang kena sakit gitu ya. Sakit ini apalagi semuanya sakit. Suaminya sakit, istrinya sakit. Itu kalau tidak kuat imannya menghadapi, tidak sabar menghadapi itu, bisa nelomso dan bisa menggugat Allah. Jangan merasa karena banyak beribadah kepada Allah tidak boleh sakit. Tidak bisa, Nabi kadang dibanding-bandingkan. Itu tidak rajin sholat, tidak rajin sholat jamaah tidak sakit. Itu rajin sholat berjamaah tapi sakit-sakitan. Ya perlu dipelajari sakit-sakitan dari mana. Karena mengkonsumsi makanan yang keterlaluan, minuman ini. Jadi jangan menyalahkan Allah, tapi harus introspeksi diri. Kecuali ya, itu bisa menjadi mudarat kepada kita, berbahaya kepada kita, manakah itu semuanya atas izin Allah ya, biidznillah. Jadi semua yang terjadi itu biidznillah. Kalau sudah waktunya tidak bisa, sudah waktunya biidznillah. Saya untuk menguatkan kesabaran itu, ingat kepada para nabi dan sahabat. Betapa Ali bin Abi Thalib sampai katakanlah dijadikan pusat untuk media wasilah thariqah. Thariqah itu ada dua sumber, ada dua. Satu yang banyak dari Ali bin Abi Thalib, yang kedua Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu thariqah ke arah itu. Jarang ke Utsman tidak, ke Umar tidak. Yang dipilih itu yang banyak ini Ali bin Abi Thalib. Yang Abu Bakar ada tapi lebih banyak ke arah itu. Coba meninggalnya Ali bin Abi Thalib, meninggalnya Husain dan seterusnya. Kalau sudah waktunya ada saja. Seperti Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Itu sudah jangan pergi. Nanti sampean ditipu, bahkan berbahaya. Tapi Husain tetap sudah memang takdirnya harus dibunuh ya, jalan terus. Walaupun tidak boleh. Kalau belum waktunya tidak jadi. Mau bunuh diri tidak gini. Tahu-tahu datang orang tidak jadi. Belum waktunya. Kalau sampai terjadi bunuh diri, ya sudah waktunya. Kalau memahami seperti itu, ibu-ibu ya, tidak usah khawatir suami menikah lagi. Ya, cukup berdoa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan suami saya setia kepada saya. Doakan. Suatu saat sudah tidak bisa menikah lagi, ya tinggal itu memilih dari istri kedua atau cerai. Jadi lakukan yang memang itu ada dasarnya
dan kita harus sabar dalam menghadapi segala permasalahan ini. Jadi semuanya biiznillah, dan kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya, hanya pasrah kepada Allah. Di samping ikhtiar itu pasrah. Bagaimana menyikapi mimpi yang baik dan mimpi yang buruk? Jadi jika ada seseorang yang bermimpi ya, mimpi yang baik, mimpi yang disukai, mimpi yang menyenangkan, maka ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari ini, jika seorang di antara kalian bermimpi dengan sesuatu yang menggembirakannya, ya, mimpi naik haji, naik umroh, pokoknya mimpi yang baik-baik ya, mimpi punya anak, ketahuilah bahwa itu merupakan karunia dari Allah. Fa innama hiya minallah. Maka hendaklah memuji Allah dan menceritakan mimpi tersebut. Jadi kalau mimpi yang baik, ucapkan alhamdulillah dan diceritakan, tapi pada orang yang bisa dipercaya. Kalau diceritakan pada orang yang benci, bahaya. Tambah dia dibully gitu. Jadi perlu disampaikan kepada istri, tidak apa-apa, kepada anak, aku mimpi begini, kamu mendapatkan pekerjaan, mudah-mudahan Allah dengan mimpi ini mudah-mudahan kamu dapat pekerjaan. Jadi perlu setiap bermimpi minta kepada Allah, kalau mimpi ini benar ya Allah, ya sukseskanlah. Rasulullah bersabda di dalam riwayat lain, jika ia melihat mimpi yang baik, maka ia memberikan kabar gembira. Jangan kalian ceritakan kecuali pada orang yang juga ikut menyukai mimpi tersebut. Ya, jangan diceritakan pada orang yang dengki kepada kita, benci kepada kita, tambah runyam. Karena itu milih-milih mau menceritakan mimpi itu. Pertama, memuji Allah. Kedua, memohon kepada Allah agar yang diimpikan itu terwujud di kehidupan nyata. Ini etikanya. Kalau ada mimpi, ceritakan dan doa kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan mimpi itu menjadi kenyataan. Ya, jadi kenyataan yang baik. Ya. Ketiga, menceritakan hal tersebut kepada orang yang ia cintai sebagai bentuk berbagi kebahagiaan. Dan keempat, juga menceritakan mimpi itu kepada orang yang tidak menceritakan kepada orang yang berpotensi hasudnya, dengki, ataupun orang yang bodoh. Nanti kalau disampaikan kita tambah membuli kita. Jadi syukur-syukur kalau orang itu dekat kepada Allah. Oh, orang ini baik, dekat pada Allah, sampaikan. Itu mungkin kadang-kadang begini ya. Orang kan dapat ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada yang orang-orang itu ada yang sebelum terjadi itu, tapi bukan dari dia, tahu-tahu ini. Saya berikan contoh ya. Saya pernah mendapat seperti itu ya. Bisikan yang itu langsung ketika saya mau tidur, kok tidak enak ya, saya harus keluar. Akhirnya saya keluar dengan naik sepeda ekor, padahal sepeda motor ada, sepeda ekor. Jalan itu dari Masjid Babu Salam itu, saya dulu kontrak di sana, kemudian ke utara. Tapi di dalam perjalanan itu tidak ada tujuan ya. Mau kemana ini? Kok naik sepeda itu ini sudah. Ya Allah, tahu-tahu di kuburan. Ini kemana ya? Ada mau ke Kitapan, terus ada kuburan, ada yang ke barat itu. Di pertelon itu, saya ketemu ibu saya naik beca yang mau ke rumah saya, dan saya pindah tidak memberitahu di mana alamatnya. Andaikan
tidak ketemu saya, mungkin ibu saya sulit mencari rumah saya karena tetangga saya pun juga tidak tahu. Dari Asabri saya pindahnya ke Babu Salam. Ya Allah, saya nangis sama. Ternyata saya tidak bisa tidur ini. Dia dengan ketemu ibu saya. Ya Allah, untung tukang becaknya tidak mau sudah. Langsung ke rumah. Itu contoh satu itu. Banyak lagi. Jadi ada orang yang dengan Allah diberi memang. Diberian sebelum, tapi kadang-kadang juga tidak. Ya. Nah, kalau ketemu orang yang mungkin dekat dengan Allah, dia punya firasat dan benar. Oh, alhamdulillah orang ini. Terutama ya, yang saling mencintai. Hubungan itu dekat. Kalau anak mencintai ibunya dengan ikhlas dan bagus, itu hubungan bisa. Kadang anak ini lebih dekat dengan ibu, kadang dengan ayah. Tergantung rasa cinta itu. Sesaudara saja beda, Pak. Saya punya saudara 3. Yang dekat, yang sering mimpi, yang ini itu satu, Pak. Yang akrab dengan saya. Mimpi ini mau datang, ada orang Pak mau datang itu sepertinya, kok seperti mau datang, ada orang yang mau datang ini. Itu bisa. Kalau saling mencintai lagi. Kalau saling membenci repot. Tidak nyambung, tidak connect. Makanya dengan anak, dengan istri itu supaya connect itu harus harus tahap saling mencintai. Kalau saling mendengki repot. Ada hadis Nabi diriwayatkan Imam Bukhari. Jika kalian memimpi sesuatu, wa idza ra'a ma yakrahu, yang tidak engkau sukai, mimpi tapi tidak disukai, maka memohonlah perlindungan pada Allah. Falyata'awud billah, minta perlindungan pada Allah. Jadi umpamanya tapi ada sesuatu yang tidak saya sukai ya. Contoh apa? Saya sering mendapatkan peringatan dari Allah, dan alhamdulillah itu membawa kebaikan ke saya. Saya sering mimpi sepeda motor hilang. Begitu bangun, ya Allah, kalau hilang sungguh mau beli lagi repot ini. Sehingga apa? Memberikan ke saya kehati-hatian. Langsung saya begitu mimpi seperti itu beli kunci ganda. Jadi di cakram itu saya beli. Pernah sepeda motor itu kuncinya itu berubah. Mungkin mau dipindah, ada kuncinya tidak jadi. Itu bagus itu, mimpi buruk berupa kehilangan sepeda. Tujuan Allah supaya orang ini tidak ceroboh. Tidak ceroboh. Tapi itu ya, begitu saya bangun dari tidur, alhamdulillah, enggak. Sepeda motor ada ternyata. Apalagi sepeda motor yang harganya lebih dari 20. Saya harga yang 10 juta saja kalau hilang itu sedih juga. Sedih. Beat yang elek, apalagi yang 30 juta, 25 juta itu. Ada jamaah di Babu Salam ya. Rajin Pak. Dari rumahnya itu di Saki Selatan gitu ya. Rajin sholat jamaah Pak. Tapi akhirnya berhenti di tengah jalan. Gara-gara apa? Dapat cobaan, naik, baru beli sepeda motor, baru beli tapi cash ya. Kemudian mau ke Babu Salam subuh-subuh, di Saki sana itu dicegat 6 orang subuh itu. Akhirnya diberikan dan tidak datang ke masjid lagi. Sampai sekarang tidak kelihatan. Kalau kena cobaan yang seperti itu ya Allah. Tapi ada yang dicoba Pak. Juga jamaah Babu Salam hilang. Beli lagi terus sampai sekarang jamaah di Masjid Babu Salam. Jadi memang ada yang langsung mundur,
kena cobaan, ada yang tetap maju. Nah, ini memang ini. Yang satu ini semangatnya tinggi, Pak. Akhirnya berhenti. Itu ada istilahnya al-futur. Saya punya bukunya gini. Futur itu pertama rajin, semangat. Begitu kena al-futur, lemes sudah, malas, bosan, kebalikannya. Jadi kalau kita suatu saat kok kena penyakit kok malas, pengajian malas, malas, itu terkena futur, itu ada obatnya. Ini suatu saat, tapi ada orang yang semangat terus, tidak kenal al-futur, wah itu harus sujud syukur itu. Nah, ketika mendapatkan mimpi yang tidak baik, mohon perlindungan pada Allah dari mimpi buruk itu supaya tidak terjadi, karena itu dari setan. Maka meludahlah 3 kali. Meludah, tuh yang meludah 3 kali. Tapi bukan air ludah sungguh ya, hanya itu. Nanti meludah, tidur dengan istrinya diludahin ya. Dan jangan kalian ceritakan pada siapapun, maka mimpi buruk itu tidak akan membahayakan bagi kalian. Tidak akan membahayakan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian hadis riwayat Muslim, ketika kalian melihat mimpi yang tidak kalian sukai, maka meludahlah dari arah kiri kalian 3 kali. Dari arah kiri, bukan kanan. Yang baik-baik yang kanan. Dan mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan hendaklah kalian berpindah posisi tidur yang semula dilakukan, pindah posisinya. Nah, ini memang dari Nabi ya, adabnya seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari, barang siapa yang bermimpi sesuatu yang tidak disukai, maka jangan ceritakan pada siapapun, berdiri dan lalu sholatlah. Ini yang dimaksud tidak diceritakan pada orang, walaupun kepada istri, Pak. Kalau akan berbahaya jangan ceritakan. Contohnya mimpi menikah lagi, masa diceritakan kepada istri, Dek, aku mimpi nikah lagi, Dek. Pak, kok Ustadz Kolbi di sini? Jangan diceritakan, lihat isinya juga. Kalau yang baik-baik tidak apa-apa. Kalau yang nanti berbahaya informasinya itu jangan diceritakan. Atau ya diceritakan tambah sedih, tambah ini. Apalagi gini, mimpi anak meninggal dunia diceritakan pada istri. Jangan. Dek, ya apa Dek? Anakmu sing kuliah Dek meninggal dunia. Ya apa? Jangan. Tambahan, lebih baik minta tolong pada Allah. Jadi harus mampu ini mendeteksi atau juga ya, kira-kira bisa disampaikan atau tidak. Itu ini ya, masalah mimpi. Mungkin ini masih sebenarnya banyak. Mungkin ada pertanyaan masalah mimpi ini ya. Iya, monggo. Berjumpa dengan Nabi. Berjumpa dengan Nabi. Sebagaimana yang pernah dialami Syekh Fauzan, yang akhirnya mendapatkan perintah supaya melakukan ya sedekah, ya sholat jamaah dan seterusnya. Nah, kemudian itu ditulis. Lah, tulisan itu akhirnya suruh menyebarkan sampai sekian banyak orang. Nah, kemudian ada sebuah seperti ancaman, kalau tidak kalau tidak dilaksanakan nanti akan mengalami celaka ini itu. Nah, padahal itu kalau di hadis Nabi dikatakan kalau mimpi bertemu Nabi itu Nabi tidak mungkin bisa menyerupai atau tidak mungkin setan akan bisa menghilangkan mimpi dengan Nabi itu.
Nah, kejadian yang seperti ini mungkin 10 tahun yang lalu itu banyak yang akhirnya motokopi kemudian tidak tahu yang lain pernah apa enggak gitu lah. Nanggapi seperti itu bagaimana ya? Terima kasih. Mimpi Nabi memang ada jaminan. Ya, setan tidak bisa menyerupai Nabi. Tapi karena kita tidak tahu wajah Nabi, datang, kalau saya kan kenal Pak Mas Kodi, lalu mimpi Pak Mas Kodi, tahu saya, oh ini Pak Mas Kodi yang sebenarnya. Kalau ini kok jenggotannya panjang, namanya Pak Mas Kodi, oh, bukan. Nah, untuk mendeteksi seperti itu yang sulit. Ini memang tidak bisa menjadi Nabi tidak bisa ditiru seperti itu. Tapi berhubung ada kendala untuk mendeteksi Nabi ini yang sebenarnya rupanya bagaimana, maka deteksinya itu adalah apa yang diucapkan oleh Nabi, benar atau tidak. Andai kata benar, ya tidak perlu umpamanya Nabi menyuruh kepada kita sholat 5 waktu, rajin jamaah, sudah tidak usah lewat mimpi, sudah ada hadisnya. Kok repot-repot itu. Jadi menurut saya orang itu tidak mulia, biasa. Dan ada kesan dari cerita seperti tadi itu bohong, dusta. Disebarkan, apalagi ngancam, tidak ada. Ngancam tidak ada. Dan yang sering mungkin kita baca ya, para sahabat Nabi itu setelah Nabi meninggal tidak ada yang cerita-cerita saya mimpi ketemu Nabi gini-gini. Tidak ada khusus di hadis Bukhari Muslim mimpinya. Jadi banyak karena dusta, terutama sekarang habaib-habaib itu. Oh, mimpi itu bukan mimpi dalam keadaan tidur, jaga. Jadi bukan mimpi dalam keadaan jaga ketemu dengan Nabi. Biasanya itu kalau ini di desa-desa itu disampaikan supaya ini banyak tamunya menjadi waliullah, itu begitu. Seperti Syekh Bondowoso itu diceritakan dengan muridnya, ini mimpi ini, Kiai juga begitu, ini mimpi ketemu Rasulullah. Itu akhirnya orang, kalau saya tidak terlalu itu ya. Jadi intinya apa? Kalau ada mimpi-mimpi ketemu Rasulullah ini, itu apalagi ada himbauan dan ancaman, itu dusta ini kalau menurut saya. Itu ciri-cirinya. Dan tidak perlu buat apa diceritakan mengenai sholat jamaah gini-gini. Ya. Kalau cerita begini tidak apa-apa, umpamanya ya, saya alhamdulillah mimpi Rasulullah SAW, saya umpamanya disuruh rajin beribadah, ini. Alhamdulillah saya rajin beribadah. Tidak apa-apa. Tapi mimpinya benar atau enggak? Itu. Jadi sekarang dibisniskan, Pak. Orang yang mimpi Rasulullah sama dengan orang yang ketemu Lailatul Qadar, Pak. Orang kalau di desa ngaku ketemu Lailatul Qadar, lain langsung wali itu, Pak. Aku bulan Ramadan yang lalu ketemu Lailatul Qadar. Wah, itu sudah lain kelasnya ini. Sama dengan ketemu Rasulullah. Itu dibisniskan. Untuk kita tidak perlu, sudah ada hadis, Pak. Ya, apa ada doa minta ketemu Rasulullah? Apa ada bapak-bapak yang, ya Allah, saya berilah mimpi supaya ketemu Rasulullah. Pak Mas Kodi pernah mimpi? Tidak perlu. Kalau ingin mendapatkan syafaat dari Allah lewat Nabi, ya. Jadi itu saya sama namanya. Ini orang Indonesia atau orang mana? Oh, itu ya. Ya, ketika penjaga Mekah, mana dijaga, ada. Itu sejak SD saya sudah ada itu. Penjaga makam Rasulullah. Makam Rasulullah tidak ada yang menjaga. Itu orang awam kena itu.
Untung sekarang banyak yang melek sudah, karena ada HP. Mana makam Rasulullah tidak dijaga, dijaga askar yang jaga, bukan orang itu yang jaga. Jadi yang dibisniskan itu adalah Lailatul Qadar. Yang kedua mimpi dengan Rasulullah itu dibisniskan. Itu untuk menjadi wali. Iya. Apalagi ini menurut saya dustanya nemen itu. Ketemu dengan Rasulullah. Yang paling dusta itu sekarang ini. Saya kalau punya kemampuan dan wewenang dengan saya langsung itu penjara itu. Itu melecehkan Islam. Masa malaikat maut katanya mau ditempelin. Kok nemen stresnya loh ini. Iya, kalau anak orang-orang yang sudah gondrong, namanya saja pondok pesantren unik. Itu Pancasila, NKRI. Orang-orang yang sesat supaya aman itu dekat dengan pemerintah. Iya, coba dari Islam Jamaah dulu ke pemerintah. Pesantren Az-Zaitun kan tidak bisa dia. Nah itu ingin suara. Besok kalau pemilu supaya menang seperti Az-Zaitun itu berapa ratus ribu masuk suara itu. Jadi sekarang kalau ada kiai-kiai unik-unik yang macam-macam itu memang dengan bil suaranya nanti. Lah yang ini seperti munafik. NKRI ini coba di rumahnya saya lihat di pesantrennya gambarnya Presiden Soekarno ini itu yang harusnya cepat diberantas. MUI tidak mampu karena apa? Karena ini bergabung repot, sulit. Itu Kalau Kiai Muhammadiyah nyala langsung ditangkap karena sedikit. Itu contohnya ya. Banyak keanehan-keanehan. Mungkin ada pertanyaan masalah mimpi. Jadi jangan dengan mimpi ini ya kita harus ngecek sesuai dengan Al-Quran atau tidak. Dan manakala akan membawa seperti itu ya mimpi menikah lagi, mimpi ini yang katakanlah membuat rusak rumah tangga gini jangan ya Allah mudah-mudahan mimpi ini tidak terjadi lagi, karena kalau saya menikah lagi maka istri saya nanti akan juga minta cerai. Apa artinya dapat satu hilang satu ya Bu ya, dapat satu hilang satu. Maksudnya dapat satu nikah lagi tapi istrinya hilang. Banyak ini seperti yang terjadi ini. Dia menikah lagi, mau menikah, kemudian sudah cerai. Setelah itu yang terjadi apa? Yang mau dinikahi tidak mau kembali ke istrinya sudah tidak mau. Nah itu itu rugi dua kali. Berharap kepada yang baru tapi ditipu dengan yang baru, maka yang lama hilang. Sama dengan orang pacaran kayak satu naksir ini, ini kok mata keranjang ini, ditinggal. Mau kembali ke sini, ini juga akhirnya tidak ada semuanya. Nah itu saya kira mudah-mudahan kita sebelum bermimpi kita banyak berdoa kepada Allah, memohon mimpi yang soleh, yang sahih, yang benar. Kemudian manakala ada mimpi yang tidak baik kita minta perlindungan kepada Allah supaya itu tidak terjadi. Andai kata terjadi kita sabar, karena itu memang qadarullah. Saya kira ini dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.